Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo semuanya anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif dan kalimat pasif tentu sebetulnya sering kalian temukan dalam percakapan kalian sehari-hari, bahkan mungkin terdapat dalam buku-buku pelajaran yang sering kalian baca. Bahkan mungkin sering juga kalian temukan di berbagai macam iklan, baik itu iklan cetak ataupun iklan elektronik. Sebelum Pak Sairi membahas lebih lanjut mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif, perlu kalian pelajari atau kalian pahami mengenai subjek dan objek serta predikat. Subjek adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan objek adalah orang yang dikenai suatu pekerjaan. Atau bisa bahasa sederhananya adalah sasaran. Kemudian predikat. Predikat itu adalah kata kerja. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Sebelum semakin jauh membahas tentang pola kalimat aktif dan pasif, alangkah lebih bijak jika kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian keduanya. Hemat kata, sebenarnya perbedaan dan definisi kalimat aktif dan pasif terletak pada subjeknya atau pelakunya. Yang dikategorikan sebagai kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya atau pelakunya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan ataupun kejadian. Sementara itu, pada kalimat pasif, subjek justru dikenai sebuah pekerjaan. Penjelasan lebih ringkasnya adalah, dalam kalimat aktif, subjek melakukan pekerjaan atau melakukan suatu perbuatan. Cirinya adalah menggunakan kata kerja berawalan me atau berimbuhan me. Contoh, baik, diberi imbuhan me jadi memperbaiki. Sebetulnya bukan hanya mendapatkan imbuhan me, tapi mendapatkan imbuhan me dan per dan i di akhirnya. Contoh kata yang berimbuhan me, makan. Kata makan itu tidak aktif anak-anak. Makan, hanya kata makan saja. Tapi jika diberi imbuhan me, kata ini akan berubah menjadi lebih aktif. Di dalamnya terdapat subjek, meskipun subjek tersebut tidak disebutkan. Makan diberi imbuhan me menjadi memakan. Contoh lagi, jalan. Kalau kita menyebutkan jalan, yang terdapat dalam pikiran kita pasti ya jalanan. Tapi lain halnya jika jalan diberi imbuhan ber. Jadi berjalan. Berarti di situ ada orang yang melakukan suatu pekerjaan berjalan. Meskipun tidak disebutkan dalam kalimat itu, tapi di situ memiliki subjek yang tersembunyi. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Lain halnya dengan kalimat pasif. Kalimat pasif
ya, di dalam kalimat pasif subjek dalam kalimat tersebut dikenai pekerjaan atau perbuatan. Cirinya adalah menggunakan kata kerja berawalan di. Jadi kalau kalimat aktif cirinya adalah berawalan me, sedangkan kalimat pasif cirinya kata kerjanya berawalan di. Contoh, roti dimakan ayah di dapur. Lihat, yang tadinya ayah memakan roti berubah jadi dimakan. Jadi pada kalimat pasif, subjek justru dikenai sebuah pekerjaan. Nah, sedangkan dalam kalimat aktif, subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan. Jadi terbalik ya. Nah, jadi kalian bisa cek ciri-cirinya. Kalau kalimat aktif, predikatnya berimbuhan me. Sedangkan kalau kalimat pasif, predikatnya berimbuhan di. Baiklah anak-anak, agar pembahasan ini dapat kalian pahami dengan baik, Pak Seri kasih contoh ya. Contoh kalimat aktif. Kita harus menjaga kesehatan. Pada contoh ini, kita lihat predikatnya adalah menjaga, berasal dari kata jaga. Ketika mendapatkan imbuhan me, berubah menjadi menjaga. Contoh kedua, Raya memakan makanan sehat dan bergizi. Pada contoh kali ini, predikatnya adalah memakan. Asal katanya adalah makan. Ketika mendapatkan imbuhan me menjadi memakan. Contoh kalimat pasif. Hidup sehat selalu dijalani oleh Raya setiap hari. Pada contoh kali ini, predikatnya adalah dijalani. Asal katanya adalah jalan. Mendapat imbuhan di dan i berubah menjadi dijalani. Contoh berikutnya, munculnya penyakit dapat dipicu oleh stres. Pada contoh kali ini, predikannya adalah dipicu. Asal katanya adalah picu. Baiklah anak-anak, itulah tadi contoh dari kalimat pasif dan kalimat aktif. Agar kalian dapat memahami pembahasan ini, Pak Sairi harap kalian dapat mengulang lagi penjelasannya dalam video ini. Jika kalian masih membutuhkan penjelasan yang lebih jelas lagi mengenai kalimat pasif dan aktif, silahkan kalian langsung bertanya kepada guru kalian masing-masing. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Pak Seri cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.